Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Widya Sarlina. Nah, di video kali ini aku akan sharing gimana sih cara kita ngumpulin biaya pendidikan untuk anak. Kalau untuk aku pribadi dan keluarga, alhamdulillah udah nyiapin itu sejak Mika dalam kandungan. Dan insya Allah uang itu akan digunakan pada saat nanti waktunya tiba. Untuk dana pendidikan ini, aku masukin ke sinking fund dan bisa digunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Dan disclaimer di sini, ini versi aku ya, cara aku mengumpulkan dana pendidikan untuk anak-anak aku. Mungkin ini bisa kalian contoh juga dengan cara ini. Pertama sekali aku buat dulu berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari playgroup, PAUD, TK, SD, SMP, dan kuliah. Dan yang perlu juga diketahui untuk moms atau ibu-ibu di sini atau teman-teman yang mendengarkan ini, bahwa sebelum membuat jenjang pendidikan ini kita harus tahu dulu nanti anak kita mau masuk di sekolah negeri ataupun swasta. Kemudian kita juga harus tahu juga biaya yang ada pada saat ini. Kemudian usia anak kita saat ini, dan dikalikan juga dengan inflasi, yaitu untuk pendidikan itu sekitar 10-15% per tahun. Dengan demikian kita akan memperoleh berapa lama sih periode kita menabung untuk biaya masa depan, dan kalau bisa dicicil setiap bulannya agar tidak terlalu berat. Untuk jenjang playgroup, durasi sekolahnya sekitar 1-2 tahun, dan periode menabungnya karena sekarang itu usia Mika 3 tahun, nanti insya Allah pada bulan Desember 2021. Jadi di sini di tahun ini 2021 alhamdulillah sudah terkumpul uangnya. Jadi untuk biaya masa depannya insya Allah sudah ada ya. Kemudian untuk TK itu durasi sekolahnya 2 tahun. Nah, periode menabungnya juga 2 tahun, dan dananya alhamdulillah sudah terkumpul juga sedikit demi sedikit. Kemudian SD 6 tahun masa sekolahnya, dan periode menabungnya karena masuk sekolah SD itu 7 tahun dikurangi dengan usia Mika saat ini 3 tahun, maka hasilnya adalah 4 tahun. Berarti selama 4 tahun itu perkiraan biaya harus dikumpulkan pada saat Mika masuk SD. Dan begitu juga seterusnya, disesuaikan aja dengan usia anak mom semuanya ya. Nah, itu untuk playgroup dan TK alhamdulillah sudah terkumpul uangnya. Aku dan suami juga ada komitmen dari awal kita menabung di sana. Nanti aku akan jelaskan kita menabung apa ya investasinya untuk di masa yang akan datang. Disimak terus videonya ya. Nah, di sini kita akan lihat biaya masa depan yang harus dikumpulkan dengan inflasi 10-15%. Dimana anggap saja biaya yang terkumpul saat ini ada di kolom ini dan lebih kurang seperti ini ya. Dan yang lainnya bisa Mams sesuaikan. Jika Mams belum mengumpulkan duitnya, nanti bisa diakumulasikan saja per bulannya seperti apa. Misalnya untuk biaya pendidikan SD, dan yang aku butuhkan itu sekitar 20-30 juta. Nah, di sini sengaja aku buat berlebih ya, karena kalau lebih kan lebih gampang nanti dipakai untuk yang lain. Jadi sekitar 30 juta. Tadi aku lupa buat di kolom terakhir itu untuk bulannya. Untuk SD ada 48 bulan, jadi 30 juta dibagi 48 bulan. Berarti 625.000 per bulan. Nah, ini uang yang harus aku kumpulkan setiap bulannya untuk biaya pendidikan tingkat SD. Untuk SMP juga saat ini sekitar 50 juta, maka biaya masa depannya yaitu sekitar 130 juta. Dibagi 120 bulan menjadi 1.084.000. Jadi setiap bulannya diusahakan untuk mengumpulkan sebanyak 1.084.000. Begitu juga dengan SMA, dan yang dibutuhkan saat ini 70 juta. Dengan inflasi 10% di masa yang akan datang harus mengumpulkan 220 juta. Dibagi 140 bulan menjadi 1.528.000 per bulannya. Insya Allah kita hanya bisa merencanakan dan berusaha. Selanjutnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk biaya kuliah pada tahun ini dibutuhkan sekitar 150-200 juta, dan untuk masa depannya sekitar 760 juta. Dibagi 168 bulan menjadi 4.524.000 rupiah.
Insya Allah dana inilah yang harus aku kumpulin untuk masa depan anak-anak aku nantinya. Bisa Mam sesuaikan aja dengan kebutuhan yang harus Mam siapkan untuk anak-anak kita tercinta. Nah, reminder juga di sini untuk inflasi ini juga jangan dilupain, karena di sini aku lupa nulisnya bahwa inflasi per tahun itu sekitar 10-15%. Jadi aku jelasin lagi di sini biar nggak kelupaan. Masya Allah, di sini juga untuk pengingat aku dari hadis riwayat Al-Hakim, bahwa di sini dijelaskan juga dalam hadis itu tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Sengaja aku catat di sini supaya aku ingat bahwa yang aku kumpulkan ini insya Allah berkah untuk anak-anak aku nanti. Jika ini sudah dicatat dan sudah dihitung dari mulai playgroup sampai dengan kuliah, nah selanjutnya apakah kita yakin duit yang kita pegang itu dalam bentuk cash atau diinvestasikan? Karena jika kita seorang investor pasti akan berpikir investasi yang terbaik itu adalah berteman dengan waktu. Untuk 1-2 tahun itu kalau aku simpan, ada yang aku simpan dan ada yang aku taruh di reksadana pasar uang. Ini adalah beberapa saving funds aku dan tantangan menabung. Nah, fokus ke dana pendidikan Mika di sini. Di sini aku buat jenjangnya SD ya. Udah aku tempelin juga supaya lebih ingat lagi. Ini dompet keuangan aku ada yang udah kosong karena ini adalah untuk belanja minggu pertama. Nah, selanjutnya ini akan aku simpan di dalam binder aku sesuai dengan catatan tadi. Biaya masa depan yang harus aku kumpulkan per bulannya untuk jenjang SD adalah Rp625.000. Ini uang yang sudah aku simpan. Lalu aku pisahkan sebanyak Rp625.000, bisa lebih ya. Di sini aku lebihin aja jadi 650.000. Dan uangnya aku simpan di dalam binder ini. Jangan lupa juga untuk memberikan catatan di dalamnya supaya kalian ingat kapan tanggal kalian menabung di sini dan berapa jumlahnya. Nah, tips nih dari aku untuk mengumpulkan biaya pendidikan ini karena jumlahnya nggak sedikit ya. Jadi kalau untuk 1-5 juta itu aku biasanya simpan di dalam dompet, dan sisanya itu biasanya aku investasikan bisa di reksadana pasar uang, di deposito ataupun emas. Dan sisa dari uang yang tadi itu yang udah aku simpan itu aku kembalikan lagi di dompet ini, aku masukin di saving. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan aku bisa ambil dana cadangannya di sini. Tips dari aku untuk dana pendidikan ini, aku investasikan ke emas. Di sini juga ada beberapa emas atau logam mulia yang telah aku beli untuk persiapan anak aku sekolah nanti, insya Allah. Karena dengan investasi emas ini akan menjaga nilai rupiah. Ingat ya, di sini aku nggak ada maksud pamer ataupun ria. Di sini aku hanya ingin sharing supaya yang menonton video ini juga termotivasi untuk memanage keuangannya dengan baik. Selain emas dalam bentuk fisik, aku juga mengumpulkan emas dalam bentuk pembelian online ya, pembelian secara bertahap per bulannya, atau kapan aku ada uang aku bisa top up seperti di BSI gitu, aku bisa top up emas online aku di sana. Tapi sejujurnya aku lebih senang mengumpulkan emas yang batangan seperti ini. Jadi emas ini aku simpan dan alhamdulillah dari dulu ini juga sudah aku lakukan.
Dan alhamdulillah juga harganya naik. Ibu-ibu pasti tahu lah, teman-teman di sini juga pasti tahu, kadang emas tuh naik kadang turun, tapi insya Allah untung ya. Karena aku pribadi sih kalau mengumpulkan uang dalam bentuk cash ataupun yang ada di rekening aja, pelan-pelan itu lama kelamaan habis karena ada aja kebutuhan yang dipakai. Tapi jika dialihkan atau diinvestasikan ke dalam bentuk emas ini, insya Allah uang kita akan terjaga. Dan kita harus betul-betul konsisten dan punya komitmen apa sih goals yang ingin kita capai. Nah, dengan adanya goals itu, maka kita akan berusaha lebih keras lagi untuk mengumpulkan apa kebutuhan yang ingin kita capai selanjutnya. Kita rencanakan aja dulu, insya Allah kalau kita memang rencana dengan baik, kita berdoa dan berusaha, insya Allah akan tercapai. Mungkin sekian dulu video kali ini, gimana cara aku mengumpulkan dana pendidikan anak. Kalian bisa coba juga cara ini, pelan-pelan tapi pasti. Yang penting kita punya target dulu per bulannya, berapa yang harus dikumpulkan sampai per tahunnya. Karena kembali lagi dengan yang udah aku catat tadi sebagai reminder aku, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Nah, itu adalah motivasi aku, karena sebenarnya kita tuh bisa, hanya saja antara mau atau tidak. Kemudian bismillah untuk semuanya. Semoga jika uang ini sudah terkumpul dengan baik, sudah bisa kita alihkan atau kita investasikan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini jadi motivasi kalian juga ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye. Assalamualaikum.